kan instruksi dari Novi sendiri sampai hari ini bahwa defend, bertahan tanpa harus menyerang balik. Walaupun pendukung Mbak Novi di dalam ruang publik, netizen dan citizen itu mendorong supaya Novi melapor balik terhadap lawyer-lawyer sebelah. Tetapi kalaupun itu dilakukan, Novi memberikan kebebasan mereka untuk menyampaikan apapun. Dia nggak peduli. Tidak peduli. Sekarang dia peduli banyak sekali masyarakat yang meminta pertolongan, bantuan dari Novi. Seiring memanasnya kasus uang donasi yang diterima, memang menjadikan nama Pratiwi Novianti benar-benar menuai sorotan publik. Yang mirisnya, nama baik serta legalitas yayasan milik Novi terpaksa ikut dibawa-bawa, mengingat aksi pihak kuasa hukum Agus yang tak pernah berhenti menyerang. Namun, segala tudingan yang dilontarkan pihak Agus Salim terkait yayasan Novi nampaknya sangatlah jauh dari kenyataan. Pasalnya, Nyoman Ray yang tergabung sebagai kuasa hukum Novi justru menguak fakta yang berbeda bagai langit dan bumi dari tudingan pihak Agus. Di mana menurutnya kini semakin banyak anak bangsa yang meminta pertolongan kepada Novi. Hal itu seolah membuktikan jika kredibilitas dan nama baik Novi serta yayasannya masih diakui oleh banyak orang. Apalagi Nyoman Ray pun menuturkan pula jika memanasnya kisruh dengan Agus tidak sedikit pun menggoyahkan semangat Novi untuk mengulurkan tangan. Bahkan saat ini saja Novi tengah menjalani misi kemanusiaan di kota Indramayu. Hari ini beliau ada ke Indramayu juga misi kemanusiaan. Di dalam posisinya diserang, di dalam posisinya sebagai tertuduh, dan sebagai posisinya sebagai terlapor, Novi tidak pernah kehilangan misi-misi kemanusiaannya. Dia tetap menjalankan aktivitas itu, tidak terpengaruh ya. Sekarang dia peduli banyak sekali masyarakat yang meminta pertolongan, bantuan dari Novi. Iya, karena memang sebelum terjadi ini pun dia aktivis yang sudah dikenal banyak publik, dan banyak publik yang sudah merasakan kebaikan-kebaikan Novi. Banyak sekali yang tidak terlihat oleh publik selama ini. Teman-teman media belum bisa mempelajari secara penuh karena belum berhubungan langsung. Kalau kita dekat dengan Novi, orangnya sangat santai, sangat cool ya, dan nampak orang baiknya kelihatan gitu. Yang jelas di sini saya mau sampaikan, yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus ya. Itu uang nggak sih kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Yayasan itu badan hukum, dan dia transparansinya melalui audit setiap setahun sekali. Kalau sekarang tiba-tiba lawyer Rawa bilang audit, apa yang audit? Audit normalnya bulan ke-13 atau akhir tahun. Kalau audit forensik dasarnya laporan dulu. Iya, laporan polisi baru dia audit forensik namanya. Audit forensik dibedakan. Audit internal, eksternal setiap tahun. Semua perusahaan itu pasti audit itu. Itu nggak perlu diajarin. Novi juga mengerti gitu loh. Kalau misalnya akan ada pengauditan, bukan saya menantang tapi saya siap. Saya menjalankan SOP yang ada. Dan ini juga saya sudah siapkan mutasi rekening saya pribadi gitu. Dan kalau mau minta rekening mutasi asisten saya atau orang yang bekerja sama saya siap untuk melakukan hal tersebut gitu, sesuai dengan apa yang mereka minta tadi.
Miris betul memang apa yang dialami Novi, sebuah aksi yang bermula dari niat mulia, kini malah melahirkan perdebatan sengit yang melebar liar kemana-mana. Terlebih lagi saat Novi tidak hanya dibuat pusing dengan tekanan dari pihak advokat Agus yang kerap menyuarakan serangan secara personal, tetapi juga bayang-bayang polemik hukum yang menanti. Mengingat Agus Salim sudah melayangkan beberapa laporan polisi yang berbeda. Dan parahnya, salah satu anggota keluarga Agus juga ikut membuat laporan terhadap Novi lantaran merasa nama baiknya dicemari. Menariknya, Novi seperti tidak gentar menghadapi itu semua. Ia pun mengaku siap untuk menjalani semua pemeriksaan. Lantas mungkinkah dalam diamnya Novi berancang-ancang untuk membuat laporan balik? Bahkan instruksi dari Novi sendiri sampai hari ini bahwa defend, bertahan tanpa harus menyerang balik. Walaupun pendukung Mbak Novi di dalam ruang publik, netizen dan citizen itu mendorong supaya Novi melapor balik terhadap lawyer-lawyer sebelah yang melakukan pencemaran, bahkan semacam menuduh yang berdampak kepada harkat dan martabat seorang Novi sebagai aktivis sosial. Tetapi kalaupun itu dilakukan, Novi memberikan kebebasan mereka untuk menyampaikan apapun. Dia nggak peduli, Bang. Tidak peduli. Kalau menurut saya setiap orang punya hak untuk melaporkan terkait dengan adanya berita-berita seperti itu. Namun kembali ke mereka, kalaupun mereka mau melaporkan hal seperti itu silakan saja. Tentunya dengan data yang akurat. Kalaupun tidak ada data yang akurat, ya kita tunggu saja kabar berikutnya nanti. Apakah dari pihak kita akan melaporkan balik, maka tunggu saja nanti. Hey, Novi, yayasan, kalau mereka salah laporin, jangan cuma mempermalukan, laporin, ditunggu laporannya, ya, jangan nakut-nakutin orang. Kemarin lu nakut-nakutin orang, lewat tuh 1,3 miliar di tangan lu sekarang. Jangan cuma ngejek-ngejek Agus ya, laporin, buktikan, diterima nggak laporan lu terhadap Agus. Ya, mana pengacara lu yang katanya hebat-hebat itu? Gua nggak ada kehebatan di situ. Yang ada cuman kehebohan. Tidak perlu Ibu Novi yang melaporkan. Gunakan tangan para donatur kan, dugaan penggelapan. Walaupun 100 perak jika disalahgunakan dari pengobatan menjadi kebutuhan lain, itu sudah bagian dari penggelapan. Jadi tidak perlu Mbak Novi tangan kotor untuk melaporkan orang-orang itu. Nanti teralihkan konsentrasinya untuk misi kemanusiaan. Kami tetap dukung beliau begitu. Fokus saja itu misi kemanusiaan supaya amalmu besar. Sekarang tinggal pihak penyidik bisa mendalami substansi pokok permasalahan yang dilaporkan secara transparan. Sekarang dikatakan melakukan penggelapan. Penggelapan yang bagaimana? Kecuali uang tersebut yang berada di Yayasan Novi Pratiwi ini dihilangkan dari pokok permasalahan. Kalau aku pribadi sih dengan proses ini berjalan, kita ikuti aja sebagai warga negara Indonesia yang baik. Apapun itu, saya hanya berharap Mas Agus tetap melanjutkan pengobatannya sesuai dengan rencana tindakan awal. Mau saya dilaporkan pasal apapun saya terima dan saya jalani. Sekali lagi mohon maaf, bukan saya menantang, tapi saya di sini hanya bisa menerima semuanya gitu. Tapi sekali lagi semoga Mas Agus mungkin melihat dan mendengar. Nantinya Mas Agus bisa menghubungi kami kapanpun itu untuk pengobatan yang harusnya dijalani. Haknya Mas Agus untuk melaporkan sebagai warga negara itu kalau memang merasa dirugikan silakan aja berjalan gitu. Tapi untuk pengobatan tolong juga ya Mas Agus tolong diperhatikan. Jadi kuasa hukum agar tidak melebar dari kuasanya gitu ya. Kuasanya itu kan hanya untuk proses hukum, bukan mengintervensi proses pengobatan lah menurut kita gitu. Jadi tolong dipisahkan, tolong diperhatikan kepentingan terbaik Mas Agus untuk sembuh. Tindakan Novi ini sudah benar sebenarnya. Yang penting akumulasi daripada uang tersebut ada di tempat, tidak kemana-mana,
dan dikoordinasikan kepada pihak Agus. Kalau memang itu digunakan, ayo diantarkan sama-sama ke tempat kedokteran manakah, rumah sakit manakah, khusus untuk mengobati matanya. Karena memang donasi ini kan untuk mengobati mata, bukan kepentingan yang lain-lain. Ya, berarti langkah-langkah yang dilakukan Novi ini sudah benar mulai konstruksi utuh. Kisruh uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah yang melibatkan Agus dan Novi belakangan memang tak habis menjadi perbincangan. Apalagi sikap kedua belah pihak dalam menanggapi kasus ini berbeda 180 derajat, di mana pihak Novi yang terlihat enggan membawa kasus ini ke ranah hukum, pihak Agus justru melakukan yang sebaliknya. Sontak saja, aksi tim pengacara Agus yang dikepalai Farhad Abbas pun panen kritikan. Pasalnya, banyak yang menyayangkan kenapa kasus ini sampai berbuntut panjang. Apalagi Agus kini dalam keadaan yang begitu memprihatinkan. Lantas, mungkinkah terdapat intervensi dari pihak lain dalam laporan yang dilayangkan Agus Salim? Jadi saya juga bingung. Saya sempat berbincang-bincang dengan lawyernya. Kalau memang ada prinsipnya untuk berdamai, ada suatu semacam perbandingan terbalik gitu loh. Ada sikap ingin berdamai tetapi melapor gitu loh. Kan lucu itu. Nah sekarang kalau Novi meminta perdamaian kepada mereka, bukan minta damai soal laporannya. Kalau melapor, lapor saja. Tetapi saya ingin kalau Agus mau obat, welcome. Silakan kita mengobati dia sampai dia sembuh. Kalau memang lapor, silakan aja. Karena mungkin Mbak Novi tahu yang membuat laporan itu, membuat laporan itu bukan Agus juga kan gitu. Ya, ya begitu. Orang salah, tidak bijak dalam menghadapi satu masalah. Masalah yang kecil harus diselesaikan, bukan yang kecil jadi besar, akhirnya besar. Ya sekarang tiba-tiba mereka bilang, Pak kami cabut, ya nanti malu hati sendiri kan gitu. Ya Novi siapin aja, hadapin aja. Jadi itulah, ada tindakan pokok adalah donasi, melebar ke persoalan narkoboy, persoalan tentang hak hidup orang, tentang harta dan kekayaan orang, lalu ribut sekarang dalam ruang publik antara YouTuber dengan PH, ini kan tidak bijaksana gitu loh. Ya netizen dan citizen itu menganggap bahwa ini kayak semacam drama yang tidak ada akhirnya. Pertama-tama teman-teman, saya marah pada siapapun oknum yang nyuruh Agus bikin LP. Ini otaknya di mana? Terus terang saya ngomong, ini orang dalam kondisi dia sudah tidak bisa melihat dunia. Dia sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Lagi nyari dokter yang bisa nyembuhkan, mulihin penglihatannya lagi. Teman-teman bisa nggak bayangin, saya ini mengimajinasikan posisi saya ada di posisi Agus. Hal paling vital dalam manusia ini adalah penglihatan. Saya mengutuk keras siapapun Anda yang menyuruh Agus bikin laporan polisi, karena saya sangat yakin ini bukan inisiatifnya Agus. Saya sangat yakin. Pertama, Novi secara terang-terangan di media sosial ya, menuduh, memfitnah Agus telah menyalahgunakan uang, bahwa padahal tidak ada uang disalahgunakan, tidak ada. Itu hanya ketakutan dan fitnah dia aja. Uang 1,3 miliar ada di dia. Dan tanggal 10 tuh sudah dikembalikan. Itu pun tidak ada. Itu tidak ada wewenang dan hak daripada Novi untuk menguasai uang itu. Tidak ada amanah. Sehingga laporan kemarin terpecah. Laporan pemberasannya, kemudian laporan pasal pencemaran nama baiknya. Ya, kita tidak menganggap penggelapan karena dia selalu mengaku uangnya masih ada. Tapi ini sangat mempersulit. Dan saya yakin dia dalam kesulitan. Sangat sumir ya, sangat sempit cara berpikirnya.
makna pencemaran nama baik terhadap konferensi pers atau pernyataan-pernyataan di publik oleh Novi tidak dimaknai sebagai mencemarkan nama baik Agus dan keluarganya. Itu bentuk pertanggungjawab moral untuk menyampaikan situasi penerima donatur kepada para donatur. Ya, dan memang itu Novi itu adalah di dalam badan hukum yayasan harus mempertanggungjawabkan kepada donatur. Maka hal-hal yang terjadi di dalam persoalan dengan Agus dia harus menyampaikan. Jangan dimaknai sebagai pencemaran. Berarti itu sudah sesuai koridor hukum? Ya, tidak ada sama sekali melanggar koridor hukum. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.